Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan hari ini kami sedang ada di Museum Pengkhianatan PKI atau biasa dikenal sebagai Lubang Buaya. Ikuti kami menjelajahi museum ini. Yuk yuk yuk. Pada awal dekade 1990-an, Indonesia mengalami masa-masa menegangkan. Ekonomi memburuk sehingga mencapai inflasi lebih dari 0%. Harga kebutuhan pokok melambung dan pada saat itu masyarakat Indonesia mengalami hidup kesulitan. Secara politik, Presiden Soekarno berupaya untuk menjaga keseimbangan tiga kekuatan besar yang sering kita kenal sebagai nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Namun keseimbangan ini rapuh. PKI berkembang pesat dan menjadi partai terbesar keempat di dunia dengan sekitar jumlah anggota 3 juta dan lebih dari 20 juta simpatisan. Kekuatan besar ini menimbulkan ketakutan bagi kalangan militer khususnya Angkatan Darat dikarenakan PKI dianggap dapat mengambil alih kekuasaan. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan pada tahun 2016, Gerakan September dalam perspektif filosofis, situasi ini menjadi bom waktu yang pada akhirnya meledak dalam peristiwa tragedi nasional. PKI adalah Partai Komunis Indonesia yang berlandaskan Marxisme-Leninisme yang menolak tentang sistem ekonomi sosial yang berlandaskan revolusi. Namun ideologi ini juga bertentangan dengan Pancasila pertama yaitu ketuhanan dan Pancasila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Dan PKI juga membentuk organisasi yaitu Genayang, Pemuda Rakyat, dan BTI. Melalui ini juga mereka mendukung Soekarno melalui kampanyenya yaitu Genyayang Malaysia. Namun seiring berjalannya mereka juga mengalami perpecahan karena tidak sesuai dengan dasar negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi apapun yang bertentangan dengan Pancasila tidak dapat berkembang di Indonesia. Menjelang malam 30 September 1965, muncul isu bahwa perwira tinggi Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Isu ini membuat suasana menjadi tegang dan dijadikan alasan oleh sekelompok G30S untuk melakukan aksi penyelamatan revolusi. Kemungkinan besar isu ini dijadikan alasan untuk menolak para jenderal. Dari sinilah ketegangan antara PKI dan militer. Pada malam itu, kelompok bersenjata yang menamakan diri sebagai Gerakan 30 September menculik 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Mereka adalah Lejen Ahmad Yani, Mejen Suprapto, Mejen S. Parman, Mejen MT Haryono, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswami Harjo, dan Letu Piaret Tendian. Para korban dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berdasarkan kesaksian para saksi dan hasil penyelidikan TNI, di tempat inilah para korban disiksa secara kejam sebelum dibunuh. Tetapi aksi itu gagal total karena beberapa target berhasil melarikan diri, termasuk Jenderal Nasution. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi para pasukan G30S PKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Pada 1 Oktober 1965, bangunan ini digunakan sebagai dapur umum untuk anggota 30 SPKI. Jadi di depan kita ini
adalah truk droge pada tahun 1961. Truk ini dirampas oleh PKI untuk digunakan sebagai menculik serta mengangkat jenazah Drije J.I. Panjaitan dari rumahnya ke Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Tanggal 4 Oktober 1965 menjadi hari yang menggetarkan bagi rakyat Indonesia. Setelah dilakukan pencarian, pasukan RPKAD menemukan jenazah 7 perwira di dalam sumur tua yang dalamnya sekitar 12 meter. Evakuasi tersebut dilakukan dengan alat yang sederhana dan disaksikan langsung oleh masyarakat. Kemudian, jenazah para pahlawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Menurut DAM 2017, dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Lubang Buaya kemudian menjadi tempat memori kolektif bangsa, simbol dari pengkhianatan dan penderitaan yang tidak boleh terulang lagi. Di belakang saya ini ada mobil Panzer dengan tipe PCMK 2 pada tanggal 5 Oktober 1965 untuk membawa jenazah dari markas ke Kalibata. Setelah peristiwa itu, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat dan memimpin operasi penumpasan terhadap pelaku serta simpatisasi G30 SPKI. Dalam hitungan hari, pasukan berhasil menguasai Jakarta dan menumpas basis pemberontakan di Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Pemerintah kemudian mengeluarkan TAP MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966 yang melarang PKI dan ideologi komunis di Indonesia. Berdasarkan penelitian Anam dan Alfian 2024, kegagalan G30 SPKI disebabkan karena kurangnya koordinasi dan dukungan masyarakat. Sejak saat itu, komunisme menjadi ideologi yang terlarang di tanah air ini. 7 perwira yang gugur dalam peristiwa tragis diangkat sebagai pahlawan revolusi berdasarkan keputusan Presiden nomor 111 tahun 1965. Mereka dikenang sebagai simbol kesetiaan kepada negara, keteguhan pada Pancasila. Contohnya, Legend Ahmad Yani dihargai karena disiplin dan kejujurannya. Yang kedua itu ada Pierre Tendean, menunjukkan pengorbanannya dengan kesediaan menggantikan komandan sebagai ajudan, meskipun usianya masih sangat muda. Pemberian gelar ini menjadi penghormatan sekaligus penanda kuatnya ideologi bangsa. Tragedi 30 SPKI menjadi momen penting untuk menegaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila terbukti menjadi ideologi pemersatu bangsa dari ancaman luar ideologi-ideologi bangsa lainnya yang menolak nilai ketuhanan dan juga nilai kemanusiaan. Menurut Norica dan kawan-kawan pada tahun 2025 dalam jurnal Literasi Intelektual, nilai-nilai Pancasila harus sedini mungkin, sesegera mungkin ditanamkan pada generasi muda agar terhindar dari ideologi-ideologi ataupun nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila ataupun ideologi ekstrim. Dari momen inilah bangsa Indonesia belajar bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang memersatukan bangsa dan menjadi jalan terbaik bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Museum Pengkhianatan PKI dibangun pada tahun 1992 sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melupakan sejarah. Museum ini terdapat 34 diorama yang menggambarkan peristiwa mulai dari propaganda PKI, penculikan Dewan Jenderal, dan proses penumpasan. Beberapa diorama menggambarkan adegan dramatis di Lubang Buaya, pakaian-pakaian asli korban, hingga barang-barang peninggalan peristiwa. Menurut Suparjan tahun 2016, museum ini memiliki peran penting untuk menanamkan kesadaran sejarah, meskipun interpretasi peristiwanya masih sering diperdebatkan. Selanjutnya kita lagi ada di mana nih, Din? Nah, di sini kita ada ruangan replik pakaian bekas peninggalan G30 SPKI. Kita lihat yuk. Yang pertama, ada peninggalan dari Legend Ahmad Yani. Yang kedua, di sini ada peninggalan dari Maijen R. Suprapto.
Yang ketiga, ada peninggalan dari Maijen MT Harjono. Yang keempat, di sini ada peninggalan dari Maijen S. Parman. Yang kelima, ada peninggalan dari DI Pandaitan. Yang keenam, di sini juga ada peninggalan dari Brigjen Sutojo S. Yang ketujuh, ada peninggalan dari Kol Katabso. Yang kedelapan, di sini ada peninggalan Letnan Kolonel Sugiono. Nah, yang kesembilan, ada peninggalan dari Letut PA Tendean. Yang ke-10, di sini ada peninggalan dari Brigadir Pol KS Tubut. Oke, sekarang kita lagi ada di pameran foto dokumenter. Sejak tahun 1966, setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, yang dimana peringatan tersebut tidak hanya untuk sekedar mengenang para pahlawan yang telah gugur, tetapi juga sebagai simbol kemenangan Pancasila atas ideologi yang ingin memecah bangsa. Upacara besar ini dilakukan di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya yang dihadiri oleh Presiden dan juga pejabat tinggi negara. Nah, menurut Yanti pada tahun 2021 dalam jurnal Historia, peringatan ini menjadi momen refleksi bangsa Indonesia untuk tetap teguh dalam menjaga ideologinya dan juga menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk mempertahankan bangsa ini. One is the loneliest number that you'll ever do.